Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di awal bulan Oktober, di hari Minggu yang berbahagia ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan, kemurahan di mana kami telah melalui setiap banyak perkara dalam kehidupan kami untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Mari campur tangan-Mu menguasai setiap pribadi kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau ambil alih, Engkau jauhkan kami dari setiap mara bahaya celaka, dari setiap intimidasi, bahkan Bapa tekanan dari setiap COVID-19 Tuhan. Di masa endemi Tuhan kami berdoa, kuasanya kami ingin katakan ajukan dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami terus melepaskan kuasa-Mu Tuhan untuk menguasai atmosfer kami, sehingga setiap pribadi yang berdoa, berharap kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Engkau menjamin makan minuman mereka sampai kepada kesehatan mereka, sehingga mereka dan keluarga selalu diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhanlah kesandaku, Tuhan yang hidup berkuasa, dengan iman tersebut harapkan sekarang Tuhan bekerja. Itu yang dapat memulihkanku. Tuhan dengan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, senang hidupku, percaya padamu. Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman tersebut harapkan sekarang Tuhan bekerja. Perjalanan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Tuhan dengan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, senang hidupku, percaya padamu. Kejaman Tuhan berarti bagiku. Yesus Tuhanku, senang hidupku, percaya padamu. Ucapan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Tuhan dengan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, senang hidupku, percaya padamu. Senang hidupku, percaya padamu. Senang hidupku, percaya padamu. Haleluya. Bertinggikan lidah-Mu Yesus.
dari setiap rancangan kejahatan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan tangan kami. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya Allah yang selalu Bapa mengerti keadaan kami. Mari Tuhan berikan kami kuasa-Mu Bapa di bulan Oktober untuk melalui dengan kemenangan-kemenangan yang baru. Karena Engkaulah Tuhan pemilik hidup kami. Berikan kami sukacita kerajaan-Mu. Karena kami percaya orang bergila hidup mereka jauh lebih diberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau memuji Engkau. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau begitu besar kasih, tak tercurah bagi dunia. Padamu kasih-Mu yang berlimpah, tiada tersembahni. Lezat dan ajaib perbuatan-Mu, beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Memuji Kau santamu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada artinya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Tiada tersembahni, lezat dan ajaib perbuatan-Mu, yang beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Memuji Kau santamu, Yesusku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada tandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, memuji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Beri kemuliaan luar biasa buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa luar biasa punya Allah yang hidup. Amin. Mari satukan hati kita bersama-sama, kita kembali berdoa. Kita percaya di bulan Oktober ini kekuatan Allah luar biasa memberikan hidup kita. Kita berdoa. Teruslah memberikan kebaikan Bapa dalam kehidupan kami. Karena kami mencintai setiap perbuatan tangan-Mu. Mari lawat kami Tuhan di bulan Oktober ini Tuhan. Kami percaya masa endemik akan segera datang. Dan Engkau memberkati setiap orang-orang yang melangkah dengan iman kepada-Mu. Mereka melihat hari-hari yang baik. Mereka selalu melihat kekuatan Allah memimpin di depan garis kehidupan mereka. Karena mereka tahu bahwa Tuhan berperkara atas setiap perkara yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga, urapi hati kami. Terus penuhi kami dengan kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
di setiap langkahku percaya dengan sayangmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kan kekuatan dan perlindungan bagiku. Apa tolonganku di tempat marah tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau perhatikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu katakan kesenanganku, banggaku, roh dan jiwaku. Tanganku Tuhan selalu menantikan di setiap langkahku percaya dengan sayangmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau yang kuatkan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat marah ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau perhatikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayangmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Apa tolonganku di tempat marah ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau perhatikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Dan hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami memiliki keyakinan yang kokoh di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan-Mu yang sanggup menyelamatkan setiap kami yang percaya kepadamu. Untuk itu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi firman yang membawa kekuatan, membawa penghiburan, membawa kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu suamiku telah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Amin. Judul renungan kita pada saat ini, ditagih hutang karena pandemi.
Saudara yang terkasih, kita tahu pasti bahwa pandemi ini bukan hanya menyerang kesehatan atau sistem imun kita, tetapi juga menyerang berbagai sektor termasuk usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tidak sedikit orang yang pada akhirnya harus berhutang atau mungkin memiliki kredit macet karena usahanya mulai terganggu. Dan kita belajar hari ini bagaimana seorang istri Nabi yang takut akan Tuhan, dia pun mengalami peristiwa yang sama, bahkan sampai didatangi penagih hutang untuk mengambil kedua orang anaknya menjadi budak. Mungkin dari beberapa kita pun sempat didatangi penagih hutang, baik yang operasi harian ataupun dari bank ataupun dari leasing dan lain sebagainya. Dan biarlah firman ini dapat menjadi berkat buat kita, firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kita. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa janda seorang nabi ini? Yang pertama, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, benar, ketika seseorang mengalami kesulitan dalam keuangan, seringkali mulai merasa sudah tidak memiliki apa-apa, atau mungkin ada sebagian dari kita yang terpaksa harus di PHK dari pekerjaan dan mulai berkata tidak memiliki apa-apa. Tetapi dari seorang istri atau janda dari seorang nabi ini berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Di sini kita dapat pelajari yang pertama, bahwa kita harus fokus kepada apa yang Tuhan telah sediakan, bukan fokus kepada sesuatu yang kita tidak miliki. Kita melihat, saudara, ada banyak peristiwa di dalam Alkitab, bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab juga mengalami krisis. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat melihat bagaimana kisah seorang janda di Sarfat, bagaimana kisah Elisa bersama dengan 100 orang yang kelaparan, bagaimana seorang anak kecil yang memberikan 2 ikan dan 5 roti. Di situ saya mendapatkan sebuah kesimpulan, ketika seorang janda hanya memiliki tepung dan minyak, dia berikan kepada Elia. Demikian juga kisah Elisa yang memiliki 1 kantong roti hulu hasil dan harus memberi makan 100 orang. Tetapi dia tetap memberi makan dengan apa yang ada, dan pada kenyataannya roti hulu hasil itu berlimpah. Dan kita melihat bagaimana kisah 2 ikan dan 5 roti dapat memberi makan 5.000 orang dan masih sisa 12 bakul. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika sesuatu yang ada di tangan kita merasa itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, biarlah apa yang kita miliki kita jadikan sebagai benih untuk ditabur, dan percayalah Tuhan akan melipat gandakannya dan memelihara kita dengan sempurna. Atau kita melihat bagaimana kisah-kisah orang-orang yang di PHK di kota besar, dan pada akhirnya mereka pulang ke kampung dan dia melihat ada sepetak tanah dan mereka mulai mengusahakan apa yang mereka punya. Orang-orang muda atau generasi-generasi milenial yang sebelumnya menganggap remeh pertanian, pada akhirnya mereka dapat menghasilkan dari apa yang dimiliki selama ini. Kita juga melihat bagaimana Musa
hanya memakai tongkat, kemudian Daud hanya memakai umban dan batu. Bagaimana mereka tidak fokus dengan apa yang mereka tidak miliki, tetapi biasanya Tuhan membuat mujizat dari apa yang kita miliki, saudara. Mungkin saudara punya talenta, mungkin saudara punya kemampuan yang selama ini mungkin kita anggap sepele dan tidak menghasilkan. Dan biarlah kita mulai berkarya dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan kita juga banyak melihat contoh seorang pramugari yang di PHK karena penerbangan tidak ada. Pada akhirnya dia menjual sate dari emperan jalan dan mulai bisa mengontrak sebuah ruko. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan, tetapi dia memiliki keahlian untuk memasak. Yang kedua, saudara, apa yang dapat kita pelajari? Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ketika pandemi ini ada banyak orang fokus kepada ketidakmampuannya karena segala keterbatasan yang ada. Tetapi dari janda Nabi ini kita belajar bahwa dia diajar oleh Elisa untuk fokus kepada kasih Tuhan, bukan kepada ketidakmampuan, bukan kepada kemustahilan. Di sini janda Nabi itu mulai melangkah dengan iman. Kita melihat, saudara, sebuah peristiwa ketika Yonatan dan bujangnya berperang, saudara. Di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Cerita ini juga sesuatu yang luar biasa, karena saat itu Israel tidak memiliki senjata, dan yang maju berperang hanya Yonatan dan bujangnya dengan satu senjata. Yonatan tidak fokus kepada kekuatan musuh, tetapi Yonatan fokus kepada Tuhan. Kalau kita berkata, aku sudah tidak punya apa-apa, hanya Tuhan yang kumiliki, hanya iman yang kumiliki, maka saya mau sampaikan kepada saudara, ketika saudara berkata hanya Tuhan yang kumiliki, maka itu lebih dari cukup untuk membuat mujizat dalam kehidupan kita. Maka belajarlah saudara untuk mulai melangkah di dalam ketaatan. Saya percaya Tuhan akan menyertai langkah kita. Yang ketiga, saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang keempat dikatakan, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Di sini dikatakan setelah kamu melakukan, kamu melangkah dalam ketaatan, tutuplah pintu engkau dan anak-anakmu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biasanya ketika ada kesulitan ekonomi, terkhususnya pandemi ini, maka banyak orang atau dalam anggota keluarga saling menyalahkan. Beberapa waktu yang lalu di Metro TV atau di sebuah televisi nasional memberitakan tentang ribuan istri menggugat cerai di kota Jepara. Dan ada banyak peristiwa yang sama dan sebagian besar didasari karena kesulitan ekonomi. Ada banyak keluarga ketika menghadapi kesulitan ekonomi, mereka mulai ribut status di sosmed. Tetapi hari ini kita belajar bahwa janda Nabi itu bersama anak-anaknya masuk ke dalam rumah. Artinya saudara, yang pertama
mereka mulai bersehati, mulai melakukan unity, kesehatian. Untuk apa saudara? Untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan di dalam rumah. Mereka melakukan perintah Tuhan, dan mereka taat kepada arahan hambanya, yaitu Elisa. Jika hari ini saudara memiliki kesulitan, biarlah saudara masuk ke dalam rumah satu keluarga dan mulailah membangun mezbah. Mulailah kita berdoa, bersehati, dan jangan saling menyalahkan, jangan bersungut-sungut. Dan disitulah Alkitab berkata saudara, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya kepada keluarga yang rukun. Yang keempat saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anaknya. Di sini kita melihat saudara, bahwa di balik sebuah krisis ada peluang, di balik sebuah krisis ada berkat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ukuran kesulitan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita merupakan ukuran dari masa depan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan itu besar, dan ketika kita bisa menaklukkannya, maka masa depan kita akan terbentang, yaitu masa depan yang luar biasa. Daud tidak menghadapi musuh yang sembarangan, tetapi Daud harus menghadapi Goliat. Yosua dan Kaleb harus menghadapi raksasa-raksasa enak. Kemudian Elisa harus menghadapi kepungan musuh, dan Musa harus menghadapi Fir'aun. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika Tuhan mulai memberkati kita, makarlah, bayarlah hutangmu. Bagaimana caranya? Kita mulai membayar yang sedikit dahulu. Kita mulai bekerja dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika hari ini sekali lagi saudara diizinkan mengalami krisis, ini bukanlah krisis yang pertama. Ishak pernah mengalami krisis, Yakub pernah mengalami krisis, Abraham pernah mengalami krisis, bangsa Israel pernah mengalami krisis. Dan bagaimana cara kerja Tuhan yang luar biasa, maka Tuhan yang sama pun akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita naikkan pujian saudara. Doaku bagaikan dupa yang harum. Kau
sukacita. Sejak surya terbit sampai terbenam, kasih setia ada di rencanamu. Jalanku sukar namun terindah, pengorbananmu tuntun setiap langkahku. Ku bersujudlah rendahkan hati. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Saat wajah Kau ku cari, ajarku berjalan denganmu. Kau tuntun setiap langkahku, hari-hari bersamamu Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, bekerja keras makan semaduri. Aku percaya apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya, sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, semakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus corona tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
syukur kita, saudara. Kami persilakan setiap jemaat untuk mengurapi keningnya, dan saya akan mengangkat tangan dan kita akan berdoa bersama, karena saya percaya ada kuasa yang besar yang bekerja di dalam penumpangan tangan. Bapa di surga, hari ini hamba-Mu mengangkat tangan, dan kami percaya ada impartasi kuasa yang berasal dari surga menjamah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Seperti ketika Musa mengangkat tangan, maka Yosua dan orang Israel diberikan kekuatan. Demikian juga ketika Paulus mengangkat tangan, maka berkobarlah kasih karunia dan karunia-karunia Roh Kudus dalam kehidupan Timotius. Maka hari ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang bekerja mengurapi setiap jemaat-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan hikmat-hikmat-Mu agar mata roh mereka terbuka. Bagaimana Tuhan bekerja dahsyat di dalam segala keterbatasan. Karena hamba-Mu percaya jalan-jalan-Mu memanglah sukar, tetapi jalan-jalan-Mu lah yang terindah. Ketika Engkau menuntun kami ke jalan buntu, seperti ketika bangsa Israel harus menghadapi Laut Merah, maka disitulah kesempatan-Mu untuk membuat jalan. Ketika di hadapan kami ada tembok-tembok tebal, tembok-tembok tembaga, palang-palang besi, seperti Engkau menghadapkan bangsa Israel Tuhan menghadapi tembok Yeriko, disitulah waktu-Mu menghancurkan segala tembok-tembok di depan kami. Demikian juga Tuhan, ketika Engkau menuntun Elia ke janda di Sarwan, maka disitulah waktunya Engkau melipat gandakannya. Maka biarlah Engkau Tuhan yang melipat gandakan apa yang dimiliki jemaat-Mu. Engkau yang kembali membuka pintu-pintu berkat dalam kehidupan mereka. Kami Tuhan mengangkat tangan, mengucap syukur dan melepaskan berkat. Maka pelipat gandaan pun terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan, mengarahkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah Engkau lagi-lagi mau menjadi pohon terpanting kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah Engkau para wanita, Engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan Engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah Engkau anak-anak muda, Engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka Engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, Sarah, Israel, jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya pun akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di
Rajaku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.